Tempatmu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan bersyukur atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Bahkan di hari ini Tuhan kami bersuka cita ya Tuhan, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu ya Tuhan Yesus yang beribadah ya Tuhan di tempat ini. Bahkan yang sedang menuju kemari Tuhan, sertai perjalanan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mendahului langkah mereka ya Tuhan. Jika kami bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan umat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan ada bersama mereka ya Tuhan. Berkati Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan rangkaian ibadah kami ini ya Tuhan, kami kembalikan hanya kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus tempat ini ya Bapa, bahkan pemilik daripada hidup ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai tempat ini rumah doa-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan seluruh sekitar daripada tempat ini ya Bapa, kiri kanan belakang ya Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan, sukacita-Mu menyertai sekitar daripada tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Novin Nicola ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini luar biasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang disampaikan ya Tuhan, sukacita bagi setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Berkati aktivitas daripada hamba, bahkan pelayanan ya Tuhan. Biarlah Tuhan menambah-nambah panggilan yang luar biasa. Berkati juga ya Tuhan sebagai kepala kami di tempat ini, Pak Kontak Siahan ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati aktivitas daripada hamba-Mu ya Tuhan, pekerjaan bahkan usaha ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati keluarga daripada hamba-Mu, istri dan anaknya, bahkan yang berteriak darah dengan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu penuh kuasa itu memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk pembina rohani kami ya Tuhan, Bapak Niko Nyotoro Harjo, Bapak Kombang Jonan ya Tuhan. Maka seluruh hamba-hamba-Mu keluarga besar di Medan Pelaja ya Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melindunginya Tuhan. Biarlah Bapak Engkau memberkatinya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap rangkaian ibadah pelayanan denominasi gereja pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semuanya itu Tuhan Kau urapi ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semuanya itu membawa kebaikan bagi setiap pelayanan ini ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu juga bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bangsa kami ini ada dalam pikiran-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh daripadanya Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh-Mu ya Tuhan. Bahkan pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo, Wakil Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Berkati kedua hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan yang Kau limpahi bagi hamba-Mu. Berkati setiap aktivitasnya ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada hamba-Mu. Biarlah Tuhan kebijakan yang mendapatkan sukacita bagi bangsa kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan TNI Polri Tuhan, bahkan jajaran sampai ke daerah ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai, biarlah Tuhan Kau pakai pengamanan daripada bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa kami ini nyaman dalam tenteram ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan gubernur kami ya Tuhan Yesus, wakil serta wakilnya ya Tuhan Yesus, bahkan wali kota kami Bapak sampai jajaran yang terendah ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Kau berkati, Kau urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan untuk mensejahterakan bagi kota kami, kota Medan ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami ya Tuhan Yesus untuk tenaga medis ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan dokter-dokter ya Bapak yang menangani segala pasien-pasien yang berat tangani Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai untuk perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pasien yang mereka tangani mendapatkan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami ya Tuhan Yesus untuk hari ini Bapak, untuk ibadah kami ini di sesi pertama ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami kembalikan ibadah kami Bapak untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah kami pertama dan ketiga ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan untuk
kami kembalikan hanya kemuliaan nama-Mu. Mari setiap kita yang sudah siap melayani Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami. Kami datang satu tujuan kami hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu. Kami mengakui semua pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami. Kuduskan kami. Tubuh, jiwa, roh kami dikuduskan dengan darah Yesus. Bahkan kami berdoa tempat ini Tuhan dikuduskan dengan darah Yesus. Otoritas Allah bekerja di tengah-tengah kami, di tempat ini Tuhan. Kami percaya saat 2-3 orang berkumpul maka Engkau hadir. Dan Engkau sedang menyatakan kemuliaan. Engkau sedang menyatakan diri-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terbaik.
bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang hidup, yang selalu ada menyertai kami. Kami dipegang teguh. Amin. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Katakan lagi, Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta. Yesus, ku dipegang teguh, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan Engkaulah Allah yang menyertai kami, Tuhan. Tidak pernah Engkau sekalipun kami dapati membiarkan kami. Tidak pernah sekalipun kami dapati Engkau melupakan kami, Tuhan. Kau ada di setiap musim hidup kami. Tidak ada satupun cerita yang tidak Engkau tahu, Tuhan. Tidak ada detail hidup kami yang tidak Engkau tahu. Engkau tahu jalan pikiran kami. Engkau tahu hati kami, Tuhan. Bahkan Engkau mendengar setiap seruan kami pagi hari ini. Kami percayai, Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang melindungi kami. Engkaulah Allah yang meluputkan kami. Haleluya.
sebab Engkaulah Tuhan yang besar, yang kami sembah, yang kami percayai seumur hidup kami. Irabaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi janji-Mu bagi setiap kami. Kami sepakat percaya penuh kepadamu Tuhan. Kami terima sekarang kemenangan demi kemenangan bersama denganmu Tuhan. Kami mau berseru, kami percaya Engkau. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari lebih lagi dengan iman yakini katakan, aku punya Tuhan yang Allah kami begitu besar, yang mau berjanji dan akan sanggup menggenapinya bagi setiap kami. Imanku sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yakini bahwa engkau sudah menerima itu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah kemenangan kami. Pada pagi hari ini kami percaya dan kami imani kemenangan-Mu sudah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kita yang sepakat dan percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik bagi kita, amin. Dia menyertai, dialah Immanuel yang akan terus berada di dekat kita sampai seumur hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersyukur pagi hari ini boleh kembali bertemu di tempat ini di sesi yang pertama. Kita percaya bahwa Tuhan kita besar, Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dengan Tuhan maka segala sesuatu menjadi mungkin, amin. Yang percaya bersama-sama berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Dengan-Mu Tuhan kami akan menerima kemenangan. Haleluya.
Kami mau berikan persembahan kami pagi hari ini. Tuhan berkati apa yang kami bawa ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dan kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan ajar kami menangkap firman-Mu untuk mengerti maksud Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari
pagi kita katakan, Kudus, Kudus Tuhan, kudus namamu. Berkaryalah Kau Roh Kudus di tengah-tengah kami. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, ajaib namamu. Nama yang beri kemenangan dalam hidup kami, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kami tahu hanya karena nama itulah kami datang ke tempat ini Tuhan. Nama yang indah, nama yang mengasihi kami, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, yang kasihnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nama yang membuat kami kuat sampai hari ini, nama yang membuat kami tetap datang beribadah sampai hari ini. Sekalipun banyak hal yang terjadi belum sesuai dengan harapan kami, tapi satu hal kami percaya, nama itu yang membuat kami yakin bahwa Engkau yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nama yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk terus berjalan bersama dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya nama itu, pengharapan di dalam nama itu tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk kemampuan, untuk daya tahan yang Tuhan berikan bagi setiap kami umat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu melewati hari-hari yang ada di depan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami melihat apa yang ada di belakang kami melihat penyertaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, itu bukan karena kemampuan kami Tuhan, itu bukan karena kepintaran kami, itu bukan karena kegagahan kami, itu bukan karena kesehatan kami. Satu hal kami percaya, itu semua hanya karena anugerah-Mu, tidak lain, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih untuk di minggu yang ketiga di bulan yang ke-10. Tuhan mampukan kami untuk tetap ada di dalam rumah-Mu. Dan biarlah seumur hidup kami boleh terus ada di dalam rumah-Mu sampai Kau datang menjemput kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus Kau berkarya, Kau bekerja di tengah-tengah kami, menguasai tempat ini, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, sehingga tidak ada satupun yang mencurinya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, hari lepas hari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saya mengucapkan shalom, selamat hari Minggu bagi setiap kita Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Shalom, boleh lambaikan tangannya shalom. Saya percaya semuanya oleh karena anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sampai pagi hari ini dan kita boleh hadir di tempat ini. Kalau hari-hari ini begitu banyak orang meninggalkan dan melupakan Tuhan oleh karena banyak hal, tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan, setiap umat Tuhan yang ada di GBLM Hotel akan terus terfokus kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini yang mau saya sharingkan bagi kita berjudul bagaimana kita menjadi tetap asin di akhir zaman. Bapak Ibu, kita percaya bahwa hari-hari di zaman ini kita sedang mengalami masa-masa sukar. Kalau Alkitab katakan bahwa banyak kita sedang ada di akhir zaman. Dan kita tahu bahwa banyak hal yang terjadi yang di luar dari prediksi kita, yang di luar dari pikiran kita, di luar dari harapan-harapan kita.
itu terjadi di akhir zaman ini. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus tetap ada di dalam koridornya firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kita, di depan kita, kita tidak takut. Karena ada Tuhan, ada firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita tahu bahwa asin itu adalah sifat garam, ya. Bahwa kita tahu juga bahwa kalau garam itu fungsinya itu memberi rasa, ya. Kalau misalkan kita masak satu masakan, sehebat apapun bumbunya, mungkin diimpor dari luar negeri ya, atau mungkin bumbunya lengkap dengan sekian mili, sekian gram, dengan waktu yang sekian menit ya, untuk kematangan yang sempurna katanya. Tetapi kalau tidak ada garamnya, semuanya tidak ada artinya. Amin. Saya percaya ibu-ibu tahu gitu ya, kalau kita masak seenak apapun gitu, kalau tidak ada rasanya, tidak ada garamnya, dan itu semuanya menjadi hilang ya. Nggak ada taste-nya gitu ya. Tapi kalaupun misalkan kalau kita walaupun mungkin bumbunya cuma sedikit, tapi kalau garamnya terasa, enak juga lidah. Amin. Ya, jadi artinya garam itu memberikan rasa gitu. Kemudian garam ini nggak kelihatan Bapak Ibu ya. Pada waktu dia dimasukkan ke dalam satu masakan, dia nggak kelihatan garamnya. Artinya sifat asin itu melekat ke dalamnya. Kita tidak bisa lihat garamnya, tapi kita tahu bahwa di dalam itu pasti ada garamnya. Ya. Jadi masakan gitu juga. Mungkin kita lihat pada waktu masukin kelihatan garamnya ya. Tapi pada waktu sudah ke dalam, garam itu nggak kelihatan lagi. Kita tahu di dalam masakan itu ada garamnya apa enggak. Daripada waktu kita merasa, menikmati makanan itu ya. Jadi sifat garam itu enggak terlihat ya. Tapi semua orang bisa merasakan manfaatnya. Semua orang bisa tahu bahwa ada garam di dalamnya. Coba kita lihat dulu firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13 ya. Kita buka firman Tuhan pagi hari ini dalam Matius 5 ayat 13, dikatakan di situ kita akan baca bersama-sama ya, bersama-sama Bapak Ibu 2-3 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang ya. Dikatakan di sini kita adalah garam itu. Kita adalah garam dunia. Dan pagi hari ini kita mau belajar bahwa di tengah-tengah akhir zaman, di tengah-tengah masa sukar, kita harus tahu bahwa fungsi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya adalah menjadi garam. Salah satunya adalah menjadi garam ya, memberikan pengaruh, memberikan rasa. Kalau kita buka dulu kita buka kembali dalam 2 Timotius 3, ayo kita buka bagaimana ciri-ciri manusia di akhir zaman ya. Kita tahu bahwa Alkitab menjelaskan bahwa begitu banyak ciri-ciri manusia di akhir zaman, dan itu terjadi di akhir zaman ini. Kita lihat bahwa Alkitab adalah satu-satunya patokan utama yang dapat dipercaya, yang bisa kita lihat itu terus tergenapi hari-hari ini. 2 Timotius 3 ayat 1-5 ya, dikatakan di situ bahwa saya buka dulu 2 Timotius 3. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman katanya. Dari ayat 1 saya baca, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya percaya kita semua mengalami ini, memahami ini, mengetahui hal ini bahwa sekarang ini pada akhir zaman sedang terjadi masa-masa yang sukar. Apa yang menjadi ciri khas manusia di masa-masa yang sukar ini? Ya, dikatakan di situ mencintai diri sendiri. Ya. Yang kedua di situ katakan hamba uang. Suka membual dan sombong, pemfitnah, berontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama ya. Artinya gini, kalau dikatakan waktu saya SMA, agama itu artinya tidak kacau kata. Jadi kalau dikatakan tidak peduli agama, berarti banyak orang yang tidak suka, tidak kacau, artinya suka kekacauan. Di mana-mana kalau bisa terjadi kekacauan, bahwa pada masa-masa akhir ini bahwa banyak orang sengaja menimbulkan kekacauan gitu ya di sana sini ya. Kemudian dikatakan tidak tahu mengasihi ya, enggak suka damai, sukanya berantem gitu ya.
selalu menimbulkan perkara-perkara kalau misalnya satu dengan yang bertuburkan dan mengambil keuntungan dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. Berapa banyak kejadian-kejadian di bangsa ini diboncengi oleh tujuan-tujuan yang pribadi gitu ya, sehingga orang-orang yang gak suka damai ini mengambil keuntungan dari keadaan-keadaan ini. Dikatakan juga di situ lagi suka menjelekan orang, suka menggosip gitu ya, gak bisa mengekang diri. Kemudian dikatakan garang, gak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu, ibadah. Yang terakhir lebih sedih, ibadah tapi gak percaya dengan kuasa Tuhan. Ini adalah ciri-ciri manusia di akhir zaman. Selain yang menurut kita jahat-jahat itu, ternyata ada yang lebih rohani. Di ayat terakhir, ibadah tapi gak percaya kuasanya. Berapa banyak orang beribadah tetap beribadah tapi gak percaya kepada Tuhan. Orang beribadah juga tapi pergi ke dukun juga. Orang beribadah tapi percaya juga paranormal. Orang beribadah dengar firman Tuhan tapi hidup juga tetap menurut cara-cara pandang duniawi. Ini yang lebih rohani ya. Tuhan kasih yang duniawi, Tuhan kasih juga tunjukkan kepada kita, Paulus tunjukkan bahwa ini adalah hal rohani. Manusia di akhir zaman sekalipun beribadah tapi tidak percaya kuasa Tuhan. Percaya tapi kata tapinya ini melemahkan kuasa firman. Ya, seringkali kita bilang percaya kita kuasa mujizat Tuhan, tapi kan kita harus berusaha. Tapi katanya, berusaha apa? Pergi dia ke dukun. Ya, itu melemahkan kuasa firman. Usaha katanya. Usaha bukan berobat ke dokter, berobat ke dukun. Ada usaha. Tuhan memang penyembuh, tapi dia lemahkan firman itu dengan usaha tadi gitu ya. Jadi ini yang seringkali terjadi. Dan Alkitab katakan Bapak Ibu, apa yang menjadi tugas kita ya, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang mengetahui firman Tuhan di zaman ini, dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 ya. Walaupun begitu banyak yang terjadi di sekeliling kita, kita tahu Alkitab katakan inilah ciri-ciri manusia di akhir zaman. Tapi dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Amin. Bilang kata kanan kiri kanannya, kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Ya. Ini ciri manusia di akhir zaman tadi dalam 2 Timotius tadi. Tapi Alkitab bilang kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Apa yang nggak boleh serupa? Ciri-cirinya tadi. Suka gosip, suka berkhianat, nggak suka damai. Ya, yang terakhir lebih parah tadi, beribadah tapi nggak percaya kuasa Tuhan. Kita berdoa tapi kita ragu dengan kuasa Tuhan. Kita percaya Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi kita buat waktu kita sendiri. Ya, ini yang terjadi hari-hari ini. Sehingga banyak orang-orang percaya kehilangan imannya, kehilangan rasa percayanya kepada Tuhan karena maksain waktunya. Karena padahal firman Tuhan bilang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kita pakai waktu kita untuk menyatakan firman Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan pakai waktumu. Pakai waktunya Tuhan, amin. Ya, jadi di tengah-tengah masa sukar akhir zaman kita harus bisa menjadi garam, memberikan pengaruh. Dikatakan tadi bahwa di ayat-ayat yang dalam 2 Timotius tadi bahwa ciri-ciri orang yang di akhir zaman ini begitu banyak ya, yang tidak tahu berterima kasih. Dikatakan nggak suka damai, nggak bisa mengekang diri. Apa tugas kita yang tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Kita harus bisa menjadi garam gitu. Kita harus bisa memberi pengaruh. Jangan kita menjadi ikut-ikutan. Kalau orang khawatir kita iya ya. Katakan Jokowi bilang, pemerintah bilang di tahun depan tahun yang gelap. Iya ya. Gimana kita ya? Kita menjadi sama, takut. Kita ikut-ikutan takut gitu. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan harus bisa menjadi garam itu. Kita harus bisa membawa pengaruh di tengah-tengah ketakutan. Kita harus bisa membawa pengaruh di tengah-tengah kekhawatiran. Kita harus bisa membawa pengaruh di tengah-tengah orang yang tidak mengerti dengan hal yang masa depannya. Kita harus sampaikan firman Tuhan. Ini adalah fungsi gereja, fungsi hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Mari mengalirkan kekuatan dan menjadi garam dimanapun kita ada. Katakan amin. Dan apa yang harus kita lakukan gitu ya, untuk kita bisa menjadi garam. Bapak Ibu, Alkitab katakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa punya kemampuan apa-apa selain kita bergantung kepada Tuhan.
Saat kita menjadi khawatir, enggak mungkin kita bilang orang lain jangan khawatir sementara kita khawatir. Ya. Pada saat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan bisa berkata kepada orang, jangan takut, jangan khawatir. Ada firman Tuhan yang menjamin kehidupan. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah zaman yang sedang sukar ini. Sementara kita juga mengalami hal-hal yang sukar di depan kita, tapi kita harus melihat dengan iman bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kesukaran kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya mau bagi setiap kita. Menjaga hati dan pikiran kita. Bilang ke kiri kanannya, jaga hati dan pikiran kita. Amin. Bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita? Amsal 6 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam Amsal 6:23 katakan bahwa di mana Bapak Ibu, kita buka dulu Amsal 6 ayat 23. Oh ya, sorry ya. Amsal 4 ya. Oh, maafkan saya. Ya, Amsal 4 ya. Oh, sorry. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa menjadi garam di tengah-tengah akhir zaman, di tengah-tengah masa sukar ini? Yang pertama, kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Karena lewat kita menjaga hati dan pikiran kita, maka itu akan menentukan apa yang menjadi perbuatan kita. Setelah itu kita masuk dalam pikiran kita, maka itu akan menentukan apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Dari apa yang kita adopsi, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Dalam Filipi 2 ayat 5, ya, dalam Filipi 2 ayat 5, ya, dikatakan di situ, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus memiliki pikiran seperti pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus menaruhkan sebagaimana Kristus berpikir, sebagaimana Kristus memandang, sebagaimana Kristus melihat segala sesuatu yang ada di depan kita. Ya. Dan apa yang terjadi? Dalam Matius 5 ayat 16, kita buka dulu Matius 5 ayat 16. Ya, Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi pada saat kita menjaga hati kita, pikiran kita, maka kita akan menaruhkan pikiran Kristus itu dalam kehidupan kita. Lewat perbuatan kita lah, maka orang-orang akan melihat ada garam itu. Orang-orang akan bisa merasakan garam yang ada di dalam kehidupan kita, itu memberikan pengaruh. Jadi kalau misalkan ada orang yang khawatir, kita tidak ikut-ikutan khawatir. Walaupun secara manusia kita khawatir. Tapi saat kita mengadopsi firman Tuhan, menaruhkan pikiran Kristus dalam pikiran kita, maka kita akan mampu mengeluarkan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Di sekeliling saya, baik itu di pekerjaan saya, bahkan kalau bicara sama orang tua saya tinggal satu ya mama, selalu ada perkataan-perkataan khawatir. Kadang-kadang dengan perkataan-perkataan khawatir itu kita harus tetap berdiri menyampaikan firman Tuhan gitu. Dan pada saat kita menyampaikan itu, orang akan dibangun. Dunia butuh itu hari-hari ini. Ya, sekalipun kita melihat, mendengar hal-hal yang negatif, tapi perkataan dan perbuatan yang kita lakukan harus tetap menjadi garam, memberi rasa bagi orang lain. Itu adalah panggilan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah kecaman. Saya mau bagian hal yang kedua adalah menjaga dan memelihara hubungan. Ya. Bapak Ibu, Matius 22 ayat 37 sampai 39, kita buka dulu. Matius 22 ayat 37. Dikatakan di situ, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama katanya, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya mau bagikan Bapak Ibu, hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi asin, memberi rasa, jadi garam di tengah-tengah dunia yang mengalami masa-masa sukar. Kita harus bisa memelihara hubungan kita dengan sesama. Ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, kita nggak bisa berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci saudara kita. Ya. Ayo kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya, dikatakan jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita buka lagi 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya. Jadi kadang-kadang kita kegeeran bilang apa tuh ada polisi yang membunuh gitu ya. Padahal pada saat kita membenci saudara kita, Alkitab bilang kita sedang membunuh. Jadi jangan kita berpikir kalau misalkan kita melihat orang dibunuhnya gitu. Padahal seringkali kita membenci orang gitu. Mari kita cek hari-hari ini sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Jangan ada kebencian di dalam hati kita. Amin. Bilang kanan kiri, jangan ada kebencian. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah itu adalah kasih. Jadi nggak mungkin ada orang, hamba Tuhan bilang dia mengasihi Allah tapi dia membenci saudaranya. Itu namanya dia pendusta. Itu palsu namanya. Ya. Mari kita meng-cross check hari-hari ini bagaimana hati kita untuk bisa berdamai satu dengan yang lain. Dikatakan Roma 12 ayat 18 dikatakan kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Seringkali perdamaian itu sebenarnya tergantung kita. Apakah kita mau mengalah, mengisi kekurangan saudara kita, memahami kekurangan saudara kita. Karena memahami itu bukanlah hal yang mudah. Ya, hari-hari kita berbicara tentang karunia Roh Kudus. Untuk menerima kekurangan orang lain kita butuh Roh Kudus. Ya. Untuk menerima kelemahan orang lain gak mudah Bapak Ibu. Seringkali kita patokannya cuma diri kita. Aku harusnya begini, aku seperti itu. Aku nih orangnya memang begini, aku nih maunya seperti itu. Kita patokannya kita lupa bahwa patokan kita melihat segala sesuatu itu adalah firman Tuhan. Ya. Dan ini juga menegur saya gitu ya. Jadi kalau kita menilai segala sesuatu harusnya patokannya itu bukan kita. Kalau kita melihat segala sesuatu itu, memandang segala sesuatu sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang tahu firman Tuhan, harusnya patokannya itu firman Tuhan, bukan lagi kita gitu. Jadi kadang-kadang kayak kemarin ada adik kami gitu kan, yang baru dipindahkan ke Medan. Dia bilang inilah Medan, Sabtu dan Minggu juga kerja kata. Harusnya tidak begini. Jadi saya tiba-tiba Roh Kudus ingetin, ya sudahlah, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau kita patokannya, kadang-kadang kan kita komplain juga gitu dengan aturan-aturan yang yang menurut kita tuh harusnya hari Minggu tuh nggak kerja, harusnya begini, tapi kita harus kerja begini. Semuanya tergantung kita, tinggal kita ngatasinnya gimana. Apakah kita harus melanjutkan dan Tuhan memberikan damai sejahtera? Semuanya lakukanlah seperti untuk Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus ngingat, ya balik begitu. Jadi kalau kita menyimpulkan segala sesuatu, menilai segala sesuatu, sebenarnya nggak bisa lagi patokannya kita. Karena kalau patokannya kita akan terjadi terjadi pertengkaran, terjadi perseteruan. Karena masing-masing setiap kita berbeda karakter. Tapi Alkitab mengingatkan kita bahwa dikatakan Matius 5 ayat 23. Ya, coba kita buka dalam Matius 5 ayat 23. Ya.
ini perlu kita renungkan setiap hari Bapak Ibu. Jadi setiap kita datang berdoa, setiap kita datang beribadah, kita ingat firman Tuhan ini. Ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu katanya di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi artinya memang kita harus tetap mengkoreksi hati kita. Ya, kita berpikir kalau kita datang beribadah, kita bawa persembahan, kita udah selesai. Enggak. Karena Tuhan sebenarnya enggak cari persembahan. Tuhan hanya melihat hati kita pada waktu kita datang. Tinggalkan persembahanmu. Tinggalkan ibadahmu, pergi dulu berdamai. Selesaikan dulu, karena apa yang kita lakukan itu sia-sia. Kita habiskan waktu berapa menit di sini atau berapa jam kita tinggalkan pekerjaan, tapi kita di hati kita masih menyimpan hal-hal yang enggak benar. Tuhan bilang tinggalkan itu. Selesaikan itu, baru datang lagi. Karena semua itu sia-sia. Ini cukup keras Bapak Ibu, tapi hari-hari kita mau belajar bagaimana di akhir zaman, di masa-masa sukar ini, kita harus tetap berkomitmen, kita harus tetap ada di dalam garisnya Tuhan, sehingga dunia ini tidak menarik kita dan menarik kita sampai kita jatuh tergeletak. Tapi firman Tuhan bilang kalau saat kita berjalan dalam firman Tuhan, pada saat kita jatuh pun, kita gak tergeletak karena ada firman Tuhan yang menopang kita. Amin. Dan yang ketiga, poin ketiga, bagaimana kita bisa tetap memberi rasa, memberi pengaruh dan menjadi garam di tengah-tengah masa-masa sukar ini. Yang ketiga saya mau bagikan, memelihara dan menjaga ibadah. Kita buka dulu dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Dikatakan di situ yang ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Dikatakan yang terakhir, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya bahwa menjelang hari Tuhan yang mendekat, menjelang akhir zaman, banyak orang akan meninggalkan ibadah. Ya, kenapa? Karena masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Orang banyak kecewa dengan Tuhan karena tidak tinggal di dalam firman. Melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya, bukan sudut firman Tuhan. Seperti saya bilang tadi di awal, seringkali kita maksa Tuhan pakai waktu kita. Padahal Tuhan bilang semuanya Dia buat indah pada waktunya. Amin, Bapak Ibu. Dia katakan gini, kita buka lagi dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ya. Banyak orang berpikir kalau beribadah itu sia-sia. Duduk di gereja ngantuk-ngantuk tanpa persiapan. Ya. Ke gereja sekedar datang gitu. Padahal dikatakan, kita buka dulu, kita buka firman Tuhan. Kita belajar hari ini. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 katanya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya Tuhan bukan bilang buat kita kurang kerjaan untuk ibadah. Tuhan tahu kita ini sebenarnya gak bisa ngadapin segala sesuatu. Tuhan tahu kita ini lemah, kita terbatas, kita gak mampu di luar Tuhan. Tuhan bilang ibadah kau, jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Ibadahmu itu berguna, ada janji di situ untuk hari ini, bahkan untuk yang akan datang. Tapi banyak orang menganggap bahwa ibadah itu menghabiskan waktu. Dia mungkin lebih suka nonton TV di rumah gitu ya. Mungkin dia lebih suka jalan-jalan, liburan. Karena hari Minggu refreshing katanya. Dia menganggap ibadah itu gak ada guna. Tapi Alkitab bilang ibadah mengandung janji. Hari ini maupun hari yang akan datang. Sehingga banyak orang Kristen menjadi lemah. Karena apa? Tidak mengetahui rahasia ibadah ini. Ya, menganggap ibadah hanyalah sebagai rutinitas di hari Minggu. Tapi pagi hari ini kita mau belajar. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan ibadah? Ibadah apa? Mari kita ikuti, atur waktu. Ibadah nggak sempat pagi, kita di sini ada 3 sesi. Ibadah 1 jam 9, ibadah kedua setengah 11, ada ibadah sore. Kita tinggal memilih. Kita ada alam berdoa. Hari-hari saya melihat alam berdoa sepi. Ya. Saya tidak tahu kemana semua hamba-hamba Tuhan. Ya.
Orang menjadi lemah dan gak suka berdoa. Hari-hari masa-masa sukar menarik orang jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibadah mengandung janji. Hari ini bahkan akan datang. Jangan kita menjauhkan. Ada pertemuan ibadah FA, ada ibadah now. Tapi berapa banyak kita yang bergabung di dalam? Kita habis waktu. Atau jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, anak-anak muda jangan menjauhkan dari pertemuan ibadah. Pemuda ada setiap hari Sabtu. Jadi dibuat ibadah itu bukan karena Pak Gembala bukan kurang kerjaan, ya. Buat ibadah nanti pertemuan pengerja, ibadah alam berdoa, ibadah now, ibadah FA, ibadah pemuda. Ya. Tapi semuanya itu dibuat supaya kita ini menyadari ada janji di situ. Dan kita tahu janji manusia mungkin berdusta ya. Kalau manusia berjanji hari ini ya saya datang, rupanya telat. Oh enggak jadi hujan. Oh enggak jadi datang saudara. Oh enggak jadi ada pampili yang datang. Enggak jadi kita ya gitu. Bisa. Tapi firman Tuhan bilang janji Tuhan tuh enggak pernah mengecewakan. Jadi kalau Tuhan bilang datang beribadah. Ada janji di situ. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, datang beribadah selalu. Haleluya ya. Jadi mari masuk ya. Ada yang belum bergabung di Eva, mari masuk family altar, bergabung bersama dengan kita untuk kita semakin lebih mengasihi Tuhan ya. Mari belajar mengenal Allah ya, lewat hubungan kita. Kita buka satu lagi dalam 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Ini ayat penutup yang saya lihat tadi pagi pada saat saya menyiapkan bahan firman Tuhan ini. Tiba-tiba Tuhan membuka ayat ini sama saya pun udah tahu gitu ya. Ternyata pada saat kita gak mau mengenal Tuhan, ya menjauhkan diri dari hadirat Tuhan itu, katanya kita akan menjalani hukuman. Kita buka dulu, kita baca bersama-sama. Kalau di atas di judulnya dikatakan situ ucapan syukur dan doa. Ya kita akan fokus nanti Bapak Ibu baca di rumah. Tapi saya mau lihat yang kelar. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi mari kita mengenal Tuhan. Ya. Mari kita berusaha terus mencari Tuhan. Ya. Kita tahu Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tanpa itu kita tidak akan bisa menjadi garam di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus tetap asin, ya, harus tetap terasa dimanapun kita ada. Kita harus tetap menyatakan firman Tuhan dimanapun kita ada. Karena pada saat kita memberitakan firman, menguatkan orang lain, itu sebenarnya sedang menguatkan diri kita sendiri. Kalau saya dengar orang tua saya, bagaimana ini Mak Eci, begini. Kadang-kadang kalau setiap hari dengar gitu kan agak lemah juga ya. Tapi kita harus tetap mengisi. Sehingga kekuatan itu pada saat kita menguatkan orang tua kita. Kita akan mengalirkan kekuatan, tidak hanya orang tua kita, tapi untuk kita sendiri. Ya, gimana ini ya? Kalau nanti begini gimana ya? Terus gimana ya? Selanjutnya apa yang terjadi ya? Gimana lah ini ya? Perkataan-perkataan yang khawatir. Kita percaya ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Amin. Saja kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih. Mampukan kami untuk tetap ada di hadirat-Mu di masa-masa sukar ini Tuhan. Untuk kami tetap ada di hadirat-Mu di akhir zaman ini. Kami tidak mau menjadi lengah di masa-masa sukar ini. Kami mau menjadi 5 gadis bijaksana yang menanti-nantikan Engkau. Kami tetap memberikan pengaruh bagi orang-orang lain yang melemah, boleh dikuatkan oleh kehidupan kami. Yang ragu-ragu boleh mendapat kepastian oleh karena mereka mendengar firman Tuhan yang keluar dari mulut kami, yang mereka lihat lewat perbuatan kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Mampukan kami melakukan panggilan-Mu itu Tuhan. Memberikan rasa, memberikan pengaruh bagi dunia ini. Sehingga banyak orang akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Menyenangkan Tuhan, senangkan hatimu, hanya ini kerinduan kami. Menyenangkan-Mu, hanya ini kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Dan itu yang memampukan kami untuk terus ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan hari-hari ini biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk terus menjalani hari-hari di depan kami. Masa-masa sukar yang ada di hadapan kami. Kami percaya menyenangkan-Mu itu adalah pilihan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati dan mau terus mengasihi Tuhan hari lepas hari. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita bawa persembahan kita. Yang kedua, kita siapkan persembahan kita yang terbaik dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh,
bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, sungguh melimpah dalam hidup kami Bapa. Di pagi hari ini kami boleh bersyukur, semua kami rasakan kehadiran-Mu, semua kami boleh menikmati firman-Mu ya Tuhan yang sudah ditaburkan di tempat ini Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu akan terus menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih berkat-Mu berlimpah-limpah bagi hamba. Berkati seluruh kehidupan, berkati keluarga, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan Kamu buat berhasil dan beruntung. Dan juga Tuhan, seluruh persembahan yang sudah